Presiden Joko Widodo hingga kini belum menentukan arah dukungan di Pilpres 2024 dan sepertinya arah dukungan itu juga sudah hampir pasti dialamatkan, tinggal dua bakal capres yakni Ganjar Pranowo ataupun juga Prabowo Subianto. Dalam kesempatan terakhir bertemu dengan relawan, Jokowi menekankan pemimpin Indonesia selanjutnya harus punya nyali besar dan jangan ciut jika digertak negara lain. Lalu kira-kira siapa dua baca capres yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Joko Widodo ke depannya? Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat siang, Mas Jayadi. Selamat siang, Mei. Ya, oke. Mas Jayadi, kalau misalnya kita baca nih, Jokowi menekankan pemimpin Indonesia selanjutnya harus punya nyali besar dan jangan ciut jika digertak negara lain. Apa makna dari pernyataan Presiden Jokowi ini? Ya, ini sekali lagi sebetulnya itu bisa mengarah ke siapa aja ya. Tapi kalau kita spekulasi lebih detail, tampaknya itu lebih mengarah ke Prabowo. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi itu kan membaca hasil riset opini publik ya, seperti survei. Nah, masyarakat kita itu kalau ditanya selalu ada 4 karakteristik pemimpin yang mereka inginkan. Satu itu merakyat, dua itu jujur bersih, yang ketiga itu tegas berwibawa, yang keempat itu pintar gitu. Nah, biasanya dalam survei-survei itu yang memiliki karakter lebih, yang dianggap memiliki karakter lebih tegas berwibawa adalah Prabowo Subianto gitu. Nah, karakter yang disebutkan Pak Jokowi itu kan cenderung mengarah ke karakter yang lebih tegas, lebih berwibawa, dan itu kan biasanya dikaitkan dengan figur mantan tentara dan sebagainya kan. Dan itu kan jelas mengarah ke Prabowo dari sisi itu. Kalau kita mau hubungkan dengan karakteristik pemimpin nasional yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi arah apa namanya pernyataan Pak Jokowi itu bisa diinterpretasikan sebagai mengarah ke Prabowo gitu. Nah, secara keseluruhan sebelum Pak Jokowi bertemu dengan para relawan itu kan sebelumnya Pak Jokowi kan ikut di rakernasnya PDIP kan. Nah, di Rakernas PDIP kan statement-statement Pak Jokowi mengarah ke mendukung pimpinan partainya kan, calon dari partainya sendiri yaitu PDIP. Jadi kalau kita sandingkan dua peristiwa itu maka wajar kalau sampai hari ini masyarakat termasuk juga para pengamat menilai bahwa Pak Jokowi sampai hari ini seperti yang Anda bilang tadi dukungannya masih di antara dua itu, minimal secara pernyataan ya, secara formal yang muncul di permukaan. Apakah itu diikuti dengan tindakan-tindakan yang konkret di lapangan? Nah, itu kan kemudian sangat tergantung kepada interpretasi dari masing-masing. Mas Jayadi, Anda kan bilang kalau mau diinterpretasikan apa yang disampaikan oleh Jokowi soal harus punya nyali besar, pemimpin jangan ciut dengan kalau digertak negara lain, ini kan mengarahnya ke Prabowo Subianto. Ini seperti mengamini apa yang disampaikan oleh Projo, oleh Budi Ari saat kala itu beberapa waktu lalu yang bilang kalau inisialnya P. Ya, P kan bisa Pranowo, bisa Prabowo kan. Ya, inisialnya kan Pak. Jadi pernyataan-pernyataan seperti kan bisa dianggap bisa membuat juga. Tapi memang sekali lagi saya kira kalau kita bicara soal tegas, tidak mudah ciut dan sebagainya itu kan biasanya mengarah ke figur. Kalau gitu kita mesti nunggu hari Sabtu nih, karena Projo kan bakalan mendeklarasikan dukungannya kemana. Ini bisa menjadi representasi dukungan Presiden Jokowi. Nggak bisa juga kan, Projo kan pendukung Jokowi, relawan Jokowi. Tidak bisa apa yang disampaikan Projo itu langsung dianggap sebagai sikap Jokowi, meskipun bisa juga kan gitu. Jadi sampai hari ini saya melihat memang Pak Jokowi mengambil posisi cenderung memberikan kesan ke masyarakat bahwa dia mendukung dua-duanya gitu. Dan itu memang tidak mudah bagi Pak Jokowi kan, kalau mendukung hanya Prabowo Subianto kan agak sulit menjelaskan. Dia kan kader PDIP, selama ini kan didukung PDIP juga gitu. Tapi kalau Pak Jokowi hanya menyampaikan dukungannya untuk untuk Ganjar Pranowo, maka bagaimana orang akan bertanya bagaimana dengan kedekatan Pak Jokowi selama ini dengan Prabowo dan seterusnya ya. Apalagi sampai hari ini Pak Prabowo masih menjadi salah satu menteri yang masih terus-menerus mengadakan acara-acara bersama Pak Jokowi gitu. Jadi sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sampai hari ini tetap akan ditangkap oleh masyarakat sebagai Pak Jokowi mendukung dua-duanya gitu. Nah,
Yang untung siapa di sini? Kalau dukung dua-duanya. Kalau dukung dua-duanya, Pak Jokowi dukung dua-duanya ya. Lalu Hmm. relawan-relawan Pak Jokowi lebih banyak, makin banyak seperti Projo misalnya, yang mendukung Pak Prabowo, maka potensi suara Pak Jokowi yang pindah ke Prabowo, yang mengarah ke Pak Prabowo itu makin Lebih banyak. banyak, oke. Dan itu akan mengurangi pendukung Pak Ganjar. Karena kan pendukung Pak Ganjar umumnya itu berasal dari para pendukung Pak Jokowi Jokowi, gitu. oke. Mas Jayadi, kalau sampai nanti akhirnya detik-detik akhir secara lisan ataupun juga secara tulisan Jokowi nggak ngungkapin nih dukungan ke baca pres mana, untung ruginya apa? Kalau situasinya seperti sekarang, maka untung ruginya akan sangat tergantung kepada apa yang dilakukan oleh tim Prabowo maupun tim Ganjar. Mhm. Kalau tim Prabowo, jadi pertarungannya di tingkat tim. Pak Jokowi melepaskan saja, itu satu ya. Yang kedua yang akan mengambil keuntungan tergantung juga kepada apakah Pak Jokowi, walaupun secara terbuka dia memberi sinyal mendukung dua-duanya, tapi kalau secara diam-diam Pak Jokowi mendukung salah satu, maka yang salah satu itu akan mendapatkan keuntungan gitu. Misalnya diam-diam Pak Jokowi lebih banyak mengarahkan secara tindakan di lapangan itu lebih ke Prabowo misalnya, maka Prabowo yang akan lebih mendapatkan keuntungan atau sebaliknya ke Oke. Ganjar. Yang pasti Pak Prabowo maupun Pak Ganjar akan sulit untuk memenangkan putaran pertama, apalagi putaran kedua kalau Mhm. apa namanya para pendukung Pak Jokowi yang bukan pemilih PDIP itu tidak mereka ambil gitu. Menarik dan patut untuk disimak nanti kemana arah dukungan Presiden Joko Widodo sampai akhirnya akan tetap tidak menentukan arah dukungan atau dua-dua mendukung kedua baca pres. Kita masih akan tunggu. Terima kasih Mas Jayadi Hanan sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu sore hari ini.